Baik, hari ini saya masih menuntaskan bikin tugasnya ya, jadi belum bisa saya share untuk hari ini. Tapi untuk semua materi sudah saya share di link yang ada di chatnya, apa namanya, di chatnya Google Meet atau tadi saya kirim di etol. Itu ada materi lama dan baru, bedanya apa? Sebenarnya isinya sama saja. Cuman kalau yang di materi baru itu PPT-nya sudah seragam semuanya, jadi sudah tertata. Kemudian ada apa namanya ini? Sudah ada video mengajar. Jadi video saya mengajar itu juga sudah ada lengkap pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Jadi kalau misalkan Anda ada materi yang kurang mengerti itu bisa nyetel video yang sudah saya share tadi. Nah, cuman untuk materi kita, saya tetap akan mengajarkan menggunakan materi yang lama saja. Karena yang materi baru kan sudah ada videonya ya, jadi tidak saya terangkan. Jadi menerangkannya Anda bisa lihat atau bisa ngecek di video yang ada di materi baru. Oke, jadi untuk tugas masih belum ada ya. Jadi tugasnya masih menunggu karena ini saya masih mencoba masih menyusun untuk tugasnya. Jadi masih belum ada. Baik, hari ini jadi saya akan membahas dua materi, yaitu tentang minggu kemarin tentang pengantar ya, pendahuluan, dan yang materi seharusnya hari ini yaitu tentang pengantar ilmu komunikasi. Baik, saya mulai dulu untuk materi yang pertama ini, yaitu tentang pendahuluan komunikasi. Jadi referensinya ada dari Profesor Deddy Mulyana, buku Ilmu Komunikasi tahun 2007. Kemudian dari Profesor Wijaya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Bumi Aksara tahun 2008. Dan dari Dr. Andes Matroni, Komunikasi Jitu Menuju Keberhasilan, penerbitnya Restu Agung 2008. Dan dari Susan Buckley ya, Buku Pintar Bahasa Tubuh, terbitan Cerdas Pustaka tahun 2008. Dan lainnya juga ambil beberapa internet. Nah, karena kita materinya adalah workshop, jadi Anda tidak ada UTS dan UAS. Jadi nanti semuanya adalah full tugas ya. Jadi untuk penilaian di mata kuliah ini kita semuanya di full tugas. Oke lah, ini kalau di kelas sih, jadi mematikan handphone, kemudian kalau ada yang telat di pintunya dikunci ya. Tapi kalau ini kita online jadinya tidak melakukan itu semua. Termasuk juga kalau Anda bawa laptop, kalau di kelas ya laptopnya mohon ditutup terlebih dahulu. Oke, topik tentang keseluruhan materi komunikasi, mulai dari pendahuluan, kemudian ilmu komunikasi, teknik komunikasi, hubungan masyarakat, hakikat humas, media komunikasi, teknik dan perencanaan rapat, seminar, dan lokakarya, kemudian nanti metode pidato, metode diskusi, komunikasi via telepon, komunikasi nonverbal dengan bahasa tubuh. Nah, mengapa sih komunikasi itu penting? Ya, jadi komunikasi itu nggak mudah, bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jadi kegagalan dalam memahami pesan verbal atau berbicara dapat mengakibatkan bencana. Nah, di sini ada beberapa contoh. Jadi yang pertama, adanya bukti kekeliruan dalam menerjemahkan pesan yang dikirim pemerintah Jepang menjelang akhir Perang Dunia II. Boleh jadi memicu pengeboman Hiroshima. Jadi Jepang itu kata mokusatsu yang digunakan Jepang dalam merespon ultimatum AS untuk menyerah diterjemahkan menjadi domei oleh Amerika sebagai mengabaikan. Jadi menurut Amerika karena salah mentranslate ya, akhirnya jangan memberi komentar sampai keputusan diambil. Itu asumsinya yang Amerika. Akhirnya bomnya dijatuhkan di Hiroshima, padahal waktu itu Jepang sudah menyerah kalah ya. Jadi Jepang sudah menyebutkan mokusatsu. Tapi oleh Amerikanya diartikan berbeda. Jadi diartikan domei atau mengabaikan.
Kemudian contoh yang kedua, versi lain, Jenderal MacArthur memerintahkan staf mencari padanan kata no comment dalam kamus Jepang Inggris sampai melapor ke Presiden Truman untuk memutuskan menjatuhkan bom atom. Makna yang sebenarnya dari kata mokusatsu adalah kami akan menaati ultimatum Tuan tanpa komentar. Jadi yang diterima oleh si Amerika itu diasumsikan cuman kata-kata no comment. Sehingga akhirnya dijatuhkanlah bom atom di Hiroshima. Oke, kemudian contoh yang ketiga, sebuah pesawat skuadron AL Amerika membuat kontrak dengan toko mesin Jepang untuk membuat alat penopang salah satu roda pesawat yang retak, lurus setipis rambut. Orang Amerika menekankan pentingnya mengganti penopang itu dengan tiruan yang sempurna. Nah, ketika kembali untuk mengambil, mereka tepat mendapatkan yang diminta, yaitu tiruan yang sempurna, termasuk retaknya. Jadi ahli Jepang merasa bangga akan hasil kerjanya, yang menyatakan bahwa keretakan itu adalah hal paling sulit untuk ditiru. Jadi Amerikanya pengen barangnya itu tanpa retakan, karena gara-gara disuruh oleh Amerika meniru sampai persis, ternyata si Jepangnya ini meniru sampai bagian retaknya atau bagian rusaknya itu juga dimasukkan ke dalam pekerjaannya gitu ya. Nah, contoh yang keempat, pengeroyokan supporter sepak bola pendukung Persib pada Denny umur 19 tahun karena mengacungkan jari kelingking. Peristiwa terjadi Minggu sore setelah kekalahan Persib 0-1 atas Persikota Tangerang yang dianggap kesalahan wasit yang berat sebelah. Oleh bobotoh supporter, wasit diledek dan diumpat hingga keluar stadion. Denny yang lagi menikmati bakso iseng-iseng ikut rame dengan mengacungkan kelingkingnya tinggi-tinggi ke arah keramaian, sehingga supporter mengalihkan amarahnya kepada Denny. Jadi yang sebetulnya dimaksud acungan Denny tersebut ditujukan kepada wasit yang nggak becus, dengan maksud yang disampaikan pada supporter bahwa Denny sependapat dengan supporter, tapi supporternya itu menganggap berbeda gitu ya, mungkin dianggap itu bukan jari kelingking tapi jari tengah, jadi langsung langsung dikeroyok Denny-nya gitu ya. Kemudian contoh kelima, sidang mahasiswa pasca di suatu universitas Bandung memohon maaf kepada para penguji dan pembimbing sambil menangis karena diprotes ketika mengatakan pertanyaan Bapak bagus sekali kepada para penguji. Jadi kesalahannya dianggap terkesan informal sehingga dianggap kurang menghormati. Kemudian contoh lain, kasus lain, seorang mahasiswa S2 nggak lulus ketika tesisnya diuji. Pasalnya tesisnya memuat terlalu banyak kesalahan yang tidak perlu, terutama ejaan, sehingga memberi kesan kandidat sembrono, nggak niat, dan ingin cepat lulus. Selain itu menunjukkan kesan menggurui dan beberapa kali memotong pembicaraan penguji atau penelaah. Nah, ini juga harus Anda perhatikan ya nanti kalau misalkan Anda sidang TA ataupun sidang KP ya. Nah, oleh karena itu etika dan cara komunikasi sangat penting. Terbiasa berkomunikasi belum tentu paham berkomunikasi. Memahami komunikasi artinya memahami apa yang terjadi selama komunikasi berlangsung, mengapa itu terjadi, akibat-akibat apa yang terjadi, dan akhirnya apa yang dapat kita perbuat untuk mempengaruhi dan memaksimalkan hasil-hasil dari kejadian tersebut. Nah, oke, materi pertama kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke materi kedua, yaitu materi hari ini? Apakah ada pertanyaan? Mungkin tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan ke materi kedua. Di materi kedua ini tentang ilmu komunikasi. Referensinya sama ya, seperti yang awal. Jadi subbab yang ada di materi kita kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada konsep dan lingkup komunikasi, pengertian dan definisi,
fungsi dan tujuan komunikasi, kemudian proses komunikasi, model komunikasi, kemudian media komunikasi dan komunikasi massa. Oke, konsep komunikasi. Jadi awal mula komunikasi hanya terdapat pada masyarakat kecil, kelompok orang yang hidup berdekatan yang merupakan satu unit politik. Adanya kecepatan media informasi dan kompleksnya berbagai macam hubungan, maka komunikasi menjadi masalah semua orang. Nah, komunikasi merupakan inti semua hubungan sosial. Ya. Manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial punya dorongan ingin tahu, kemudian ingin maju, berkembang. Salah satu sarananya adalah lewat komunikasi. Jadi berbicara itu mudah, tapi komunikasi yang baik belum tentu demikian. Berbicara belum menjamin apa yang dibicarakan dapat sampai kepada yang akan diharapkan. Nah, terkadang komunikasi yang berlangsung tidak tercapai pada sasaran apa yang dikomunikasikan. Banyak rintangan dalam komunikasi, baik yang sifatnya fisik, individu, bahasa, sampai pada perbedaan arti. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pemberi pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan, dengan bahasa yang baik pula, sehingga tercipta situasi komunikasi yang serasi, saling pengertian dan memahami. Nah, ini adalah contoh gender miskomunikasi. Jadi misalkan ini kejadiannya ada di bioskop ya. Jadi waktu di bioskop mungkin ini sepasang kekasih gitu ya. Ada laki dan perempuan. Kemudian si ceweknya ini dia melihat ada pasangan lain gitu ya, yang mesra gitu ya. Mungkin si ceweknya ini pingin mesra dengan cowoknya gitu ya. Akhirnya dia memberikan bahasa verbal kalau dia itu merasa kedinginan gitu ya, dengan cara apa namanya, dia menggerak-gerakkan tubuhnya. Tapi ternyata cowoknya ini artinya beda ya. Kan ceweknya ini aslinya pengen dirangkul, tapi cowoknya ini hanya meminjamkan jaketnya kepada si ceweknya. Ya, akhirnya ya tidak sesuai dengan harapan dari si ceweknya gitu ya. Nah, lingkup komunikasi, jadi komunikasi dibedakan ada 3 macam. Jadi menurut bentuk spesialisasi, menurut media, dan menurut efek. Kalau bentuk spesialisasi dibagi jadi 3, ada komunikasi persona, komunikasi kelompok, dan komunikasi cita. Komunikasi persona dibagi menjadi komunikasi antar persona, komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan isyarat, dan komunikasi kerohanian. Nanti semuanya akan dibahas ini satu persatu. Kemudian komunikasi kelompok dibedakan, ada kuliah, briefing, indoktrinasi, ceramah, coaching, pertemuan, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, komunikasi massa dibedakan, ada jurnalistik, public relation, penerbangan, propaganda, advertising, iklan ya, publicity, kemudian pameran, dan sebagainya. Sedangkan yang melalui media dibedakan ada 2, media umum dan media massa. Kalau media umum bisa lewat surat, telepon, telegraf, telex, dan sebagainya. Sedangkan yang media massa lewat pers, radio, film, dan televisi. Sedangkan untuk yang efek dari komunikasi, yang pertama adalah personal opinion, kemudian yang kedua public opinion, yang ketiga majority opinion, dan yang keempat adalah general opinion. Oke, kita masuk yang subbab kedua, pengertian dan definisi. Jadi menurut James Stoner, komunikasi merupakan proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara memindahkan pesan. Oke, kemudian menurut John Schermerhorn, komunikasi diartikan sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka.
Menurut William Gluck, komunikasi dibagi jadi dua bagian. Yang pertama adalah interpersonal komunikasi. Jadi komunikasi antar pribadi, yaitu pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok. Kemudian yang kedua adalah organisasional komunikasi atau komunikasi organisasi. Jadi pembicara secara sistematis memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang banyak dalam organisasi atau lembaga. Nah, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, berasal dari kata communicatio atau dari kata komunis yang artinya sama atau sama maknanya atau pengertian bersama, dengan maksud untuk mengubah pikiran, sikap, perilaku penerima atau komunikan dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh komunikator. Nah, secara garis besar, komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Oke, kita masuk subbab ketiga, fungsi dan tujuan komunikasi. Jadi fungsi komunikasi yang pertama adalah informasi, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas akan kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian sosialisasi atau pemasarakatan, penyediaan sumber ilmu pengetahuan agar bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah motivasi, yaitu menjelaskan tujuan tiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong untuk menentukan pilihan dan keinginan, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama. Yang keempat, perdebatan dan diskusi. Jadi saling bertukar fakta dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Kemudian yang kelima, pendidikan. Jadi pengalian ilmu pengetahuan dalam mendorong intelektual, membentuk watak dan pendidikan keterampilan dan kemahiran pada semua bidang. Yang keenam, memajukan kebudayaan, yaitu penyebaran hasil budaya dan seni dalam melestarikan warisan masa lalu. Kemudian membangun imajinasi, kreativitas, dan estetika. Kemudian hiburan, yaitu penyebar luasan suara, kemudian simbol, image dari drama, tari, kesenian, kesusastraan, musik, olahraga, dan lain-lain untuk rekreasi, kesenangan, kelompok, dan individu. Kemudian yang kedelapan, integrasi, yaitu penyampaian pesan bagi bangsa, kelompok, atau individu agar saling kenal, mengerti, dan menghargai kondisi, pandangan, dan keinginan orang lain. Nah, tujuan komunikasi yang pertama, agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Yang kedua, untuk memahami orang lain. Yang ketiga, agar gagasan kita dapat diterima oleh orang lain. Dan yang keempat adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu atau kegiatan. Oke, kemudian masuk subbab keempat, proses komunikasi. Jadi proses terjadinya komunikasi mencakup beberapa unsur. Yang pertama adalah source atau sumber. Yang kedua adalah komunikator atau penyampai pesan. Yang ketiga adalah message atau pesan. Yang keempat adalah channel atau saluran. Kemudian yang kelima adalah komunikan atau penerima pesan. Dan yang keenam adalah efek atau hasilnya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu source atau sumber. Oke, ada adzan ya, tunggu kita stop sebentar.
sumber bisa berupa orang, lembaga, buku, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah komunikator. Jadi komunikator dapat berupa individu yang berbicara, menulis, kelompok orang, organisasi, komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. Terkadang komunikator berganti sebagai komunikan dan sebaliknya. Oke, syarat-syarat komunikator. Jadi yang pertama, memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikasinya. Kemudian yang kedua adalah memiliki keterampilan komunikasi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan luas. Yang keempat, sikap. Yang kelima, memiliki daya tarik dalam melakukan perubahan sikap atau penambahan pengetahuan bagi atau pada diri komunikan. Kemudian berbagai model gaya komunikator dalam melakukan aksi komunikasi. Jadi yang pertama ada komunikator yang membangun, yang kedua komunikator yang mengendalikan, yang ketiga komunikator yang melepaskan diri, dan yang keempat komunikator yang menarik diri. Oke, kita lihat satu persatu. Komunikator yang membangun, ciri-cirinya mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak menganggap dirinya benar, kemudian ingin bekerja sama sehingga timbul saling pengertian, kemudian tidak terlalu mendominasi situasi dan mau mengadakan komunikasi timbal balik. Dan yang keempat, dia menganggap bahwa buah pikiran orang banyak lebih baik dari seseorang saja. Kemudian yang kedua, komunikator yang mengendalikan, ciri-cirinya menganggap pendapatnya yang paling baik sehingga ia tidak mau mendengar pendapat yang lainnya. Kemudian yang kedua, ia menginginkan komunikasi satu arah, tidak menerima dari arah lain. Kemudian yang ketiga, biasanya dalam gaya kepemimpinan termasuk dalam gaya yang otokrasi atau gaya instruksi. Kemudian yang ketiga, komunikator yang melepaskan diri, ciri-cirinya. Yang pertama, lebih banyak menerima dari lawannya dalam berkomunikasi. Kemudian terkadang punya rasa rendah diri, timbul sehingga ketidakmampuannya keluar. Kemudian lebih suka mendengar pendapat orang lain dengan tidak bersungguh-sungguh menanggapinya. Yang keempat, sumbangan pikirannya tidak banyak mengandung arti, sehingga ia lebih suka melempar tanggung jawab pada orang lain. Kemudian yang keempat, komunikator yang menarik diri. Ciri-cirinya, yang pertama bersifat pesimis, sehingga menurutnya keadaan tidak bisa diperbaiki lagi. Yang kedua, suka melihat keadaan seadanya, dan kalau mungkin berusaha menghindari keadaan yang bertambah buruk. Kemudian, ia selalu diam, tidak menunjukkan reaksi, dan jarang memberikan buah pikiran. Oke, kemudian yang ketiga, message atau pesan. Jadi pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti, pesan atau tema sebagai pengarah di dalam usaha mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan secara panjang lebar, tapi yang perlu diperhatikan dan diarahkan kepada tujuan akhir dari komunikasi. Pesan dapat disampaikan secara dua macam ya. Yang pertama secara lisan, face to face atau langsung. Dan yang kedua adalah secara tidak langsung atau menggunakan media atau saluran. Bentuk pesan dapat bersifat informatif, kemudian persuasif, dan koersif. Oke, bentuk pesan yang pertama adalah informatif. Jadi pesan itu memberikan keterangan-keterangan yang kemudian komunikan dapat mengambil kesimpulan sendiri. Yang kedua adalah persuasif, yaitu bujukan, yaitu membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang disampaikan akan memberikan rupa atau sikap sehingga ada perubahan. Kemudian yang ketiga adalah koersif, jadi memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Bentuk yang terkenal untuk penyampaian ini adalah agitasi dengan penekanan yang menimbulkan tekanan batin dan ketakutan. Koersif dapat berbentuk perintah, instruksi, dan sebagainya.
Nah, agar pesan mengena harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pesan harus direncanakan atau dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita. Pesan dapat menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian, pesan harus menarik minat sehingga sebagai kebutuhan pribadi penerima dan menimbulkan kepuasan. Hambatan-hambatan pesan. Jadi yang pertama adalah hambatan bahasa, yang kedua adalah hambatan teknis, dan yang ketiga adalah hambatan bola salju. Oke, kita lihat. Yang pertama, hambatan bahasa atau language. Jadi penggunaan bahasa yang tidak dimengerti komunikan dapat menyebabkan pesan akan disalahartikan sehingga tidak tercapai apa yang diinginkan. Misalkan istilah-istilah yang istilahnya mungkin orang awam tidak banyak tahu gitu ya. Kemudian yang kedua, hambatan teknis atau noise factor. Jadi pesan tidak utuh diterima komunikan karena gangguan teknis. Misalnya speakernya rusak, terlalu bising atau rame, dan sebagainya. Biasanya komunikasi yang menggunakan media ini. Kemudian yang ketiga adalah hambatan bola salju atau snowball effect. Jadi pesan makin membesar, menyimpang jauh dari tujuan semula, sesuai selera komunikator. Jadi hal ini disebabkan daya kemampuan manusia menerima dan menghayati pesan terbatas, kemudian pengaruh kepribadian dari yang bersangkutan. Yang keempat, channel atau saluran. Jadi saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui panca indera atau melalui media. Pada dasarnya, komunikasi dapat berlangsung menurut dua channel atau saluran. Yang pertama adalah formal atau resmi, dan yang kedua adalah informal dan tidak resmi. Oke, saluran formal atau resmi. Jadi biasanya mengikuti garis wewenang dalam suatu organisasi. Biasanya dari atas ke bawah. Jadi komunikasi sebaiknya berlangsung dalam dua jalur, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah juga diperhatikan untuk naik ke atas. Ada juga komunikasi yang sifatnya mendatar atau horizontal, sehingga saluran dalam komunikasi dapat terjadi tiga arah atau tiga dimensi, ke atas, ke bawah, dan ke samping. Kemudian berdasarkan pengalaman, perintah, dan pengarahan dari atasan tidak banyak menimbulkan masalah. Akan tetapi dari bawah menuju ke atas, sering menemui rintangan atau bahkan macet di tengah jalan. Biasanya komunikasi yang salurannya dari bawah dapat berbentuk pertanyaan, kemudian yang kedua pengaduan, dan yang ketiga adalah keluhan. Kemudian yang kedua, saluran informal atau tidak resmi ya, dapat berbentuk desas-desus, yang kedua kabar angin, dan yang ketiga adalah kabar burung. Jadi yang pertama, desas-desus atau kabar angin timbul karena orang ingin tahu sesuatu yang berhubungan erat dengan dirinya, kelompok, dan sebagainya. Biasanya desas-desus merupakan saluran informasi bagi orang yang ingin menyatakan keingintahuannya. Kemudian yang kedua adalah rasa takut, dan yang ketiga adalah keprihatinan mereka. Kemudian masuk yang kelima, komunikan. Jadi komunikan atau penerima pesan dapat digolongkan jadi tiga. Ada persona, kemudian kelompok, dan massa. Oke, yang pertama, komunikasi persona. Ditujukan pada sasaran tunggal. Jadi misalkan kita anjang sono ya, kemudian tukar pikiran dan sebagainya. Efektivitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkonsentrasi. Hanya kurang efisien dibanding bentuk lainnya. Kemudian yang kedua, komunikasi kelompok. Ditujukan pada kelompok tertentu. Kemudian kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki antar hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Contohnya berupa ceramah, briefing, penyuluhan, dan sebagainya. Lebih efektif dalam pembentukan sikap persona. Kemudian yang terakhir, komunikasi massa. Ditujukan pada massa atau menggunakan media massa. Sangat efisien karena menjangkau daerah yang luas dan pendengar yang praktis tak terbatas.
kurang efektif dalam pembentukan sikap persona karena tidak dapat langsung diterima oleh massa, tetapi melalui opinion leader yang menerjemahkan apa yang disampaikan dalam komunikasi massa kepada komunikan. Nah, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh komunikan. Yang pertama, punya keterampilan atau kemampuan menangkap dan meneruskan pesan. Yang kedua, punya pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga, sikap. Kemudian yang keenam, efek atau hasil. Jadi efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka berarti komunikasi berhasil. Begitu juga sebaliknya. Efek dapat dilihat dari personal opinion, public opinion, dan majority opinion. Oke, yang pertama, personal opinion. Jadi merupakan pendapat pribadi sebagai akibat atau hasil yang diperoleh dari komunikasi. Personal opinion merupakan sikap dan pendapat seseorang terhadap suatu masalah tertentu. Yang kedua adalah public opinion atau pendapat umum. Pengertiannya adalah penilaian sosial tentang sesuatu yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran oleh individu secara sadar dan rasional. Yang ketiga, majority opinion, yaitu pendapat bagian terbesar dari publik atau masyarakat, misalkan dalam bentuk kampanye dan lain-lain. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi. Jadi yang pertama, tahapan proses komunikasi. Yang pertama adalah fact finding, yaitu mencari dan mengumpulkan fakta dan data sebelum kegiatan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah planning, merencanakan apa yang akan dikemukakan beserta caranya berdasar fakta dan data yang didapat. Kemudian yang ketiga melakukan communicating ya. Jadi berkomunikasi berdasarkan susunan rencana yang telah dibuat tadi. Yang keempat melakukan evaluasi, yaitu penilaian dan analisa hasil dari berkomunikasi untuk dijadikan bahan perencanaan selanjutnya. Nah, yang kedua, prosedur mencapai efek yang